Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saudara Putri Harwanto dengan akil 73. Di sini saya akan bahas materi perilaku organisasi yang pertama, yaitu komunikasi. Yang mana komunikasi ini diartikan sebagai pemindahan dan pemahaman arti dengan fungsi yang pertama sebagai fungsi manajemen, feedback, emotional sharing, persuasion, dan information exchange. Lalu saya akan bahas tentang proses komunikasi. Yang pertama itu ada the sender. The sender ini seperti pesan yang akan dibawakan, pesan yang akan dikirimkan. Lalu setelah dari sender akan berlanjut ke encoding. Encoding ini proses mencerna pesan-pesan tersebut. Lalu proses selanjutnya ada the message. The message, pesan, isi pesan itu. Lalu selanjutnya ada the channel. Yang kelima decoding, keenam the receiver, penerima, ketujuh noise, dan 8 feedback dari pesan tersebut. Lalu ada apa aja sih arah komunikasi ini? Arah komunikasi ini yang pertama ada downward communication, kedua ada upward communication, ketiga ada lateral communication, keempat ada formal small group networks, dan yang kelima ada the grapevine. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang arah-arah komunikasi yang tadi sudah saya bahas. Yang pertama ada downward communication atau komunikasi ke bawah, yaitu komunikasi yang mengalir dari atas ke bawahan. Tujuannya untuk menyampaikan perintah, kebijakan, instruksi kerja, standar operasional, serta evaluasi kinerja. Bentuknya bisa berupa memo, surat, keputusan, briefing, atau arahan langsung. Komunikasi ini penting untuk memastikan bahwa memahami tugas dan tujuan organisasi tersebut. Lalu yang kedua ada upward communication atau komunikasi ke atas, yaitu komunikasi yang mengalir dari bawahan ke atasannya. Isinya berupa laporan kerja, masukan, saran, keluhan, dan hasil evaluasi pelaksanaan tugas. Upward communication membantu pimpinan memahami kondisi nyata di lapangan dan menjadi dasar pengambilan keputusan yang lebih tepat. Lalu ada lateral communication atau komunikasi horizontal, yaitu komunikasi yang terjadi antar individu atau unit kerja yang berada pada tingkat jabatan yang sama. Tujuannya untuk koordinasi, kerjasama tim, dan pemecahan masalah bersama. Komunikasi ini memperlancar alur kerja dan mengurangi kesalahpahaman antar bagian. Lalu yang keempat ada formal small group networks atau jaringan formal kelompok kecil, yang pola komunikasi formal terjadi dalam kelompok kecil resmi seperti rapat tim, panitia, atau kelompok kerja. Komunikasi ini terstruktur, memiliki agenda, dan berorientasi pada pencapaian tujuan tertentu. Biasanya digunakan untuk diskusi, pengambilan keputusan, dan perencanaan kegiatan organisasi. Dan yang terakhir ada the grapevine atau komunikasi informal. Ini saluran komunikasi tidak resmi yang menyebar secara spontan sehingga organisasi spontan antara anggota organisasi tersebut. Informasinya bisa berupa isu, rumor, atau kabar internal. Walaupun sering dianggap tidak formal, grapevine dapat menyebar sangat cepat dan mengaruhi sikap serta persepsi karyawan sehingga perlu dikelola dengan bijak oleh pimpinan. Selanjutnya di sini saya akan bahas tentang jaringan komunikasi kelompok kecil atau small group networks. Di sini saya akan menjelaskan tentang seperti urutan-urutan atau hubungan-hubungan di dalamnya. Yang pertama ada chain atau rantai, yaitu pola komunikasi yang mengalir secara berurutan dan hierarki dari satu orang ke orang berikutnya. Jadi cirinya yaitu pertama ada informasi disampaikan sesuai struktur jabatan. Lalu setiap anggota hanya berkomunikasi dengan orang yang di atas atau di bawahnya. Lalu cocok untuk organisasi yang sangat formal. Lalu efektivitas atau berdasarkan tabel yang ada di materi. Pertama yaitu ada kecepatan sedang, akurasinya tinggi, munculnya pemimpin itu sedang-sedang, kepuasan anggota itu juga sedang. Kelebihannya informasi terkontrol dan minim distorsi, kekurangannya kurang fleksibel dan lambat jika keputusan harus cepat. Yang kedua ada wheel atau roda, pola komunikasi yang terpusat pada satu orang sebagai pusat komunikasi atau pemimpin. Ciri-cirinya semua informasi masuk dan keluar melalui satu individu. Anggota lain tidak saling berkomunikasi langsung, sangat bergantung kepada pemimpin. Lalu efektivitasnya ini kecepatannya cepat.
akurasinya tinggi, muncul pemimpinnya tinggi, kepuasan anggotanya rendah. Kelebihannya efisiensi untuk keputusannya cepat, kekurangan anggota kurang dilibatkan, rawan beban berlebih kepada pemimpin. Lalu yang ketiga ada all channel atau semua saluran. Di sini pola komunikasinya terbuka dan bebas, di mana semua anggota dapat berkomunikasi satu sama lain. Ciri-cirinya tidak terpusat pada satu orang. Semua anggota memiliki kesempatan menyampaikan pendapat. Umum digunakan dalam tim kreatif atau diskusi kelompok. Efektivitasnya kecepatannya cepat, akurasinya sedang, muncul pemimpinnya tidak ada dominasi, dan kepuasan anggotanya tinggi. Kelebihan partisipasinya tinggi dan meningkatkan kepuasan anggota. Kekurangannya potensi informasi berlebihan dan kurang struktur. Kesimpulan singkatnya, dari ketiga tadi ada chain, will, all channel itu. Jika chain cocok untuk organisasi formal dan struktur, will efektif untuk keputusan cepat dengan kepemimpinan kuat, yang all channel ideal untuk kerja tim, diskusi, dan inovasi. Selanjutnya akan saya bahas yaitu tentang dealing with gossip and rumors atau menghadapi gosip dan rumor dalam dunia kerja. Yang pertama, cara menghadapi gosip dan rumor dalam organisasi yaitu yang pertama, bagikan informasi yang Anda ketahui. Jika terdapat komunikasi formal yang baik dan karyawan memperoleh informasi yang jelas, kebutuhan akan rumor akan berkurang. Ketika Anda belum mengetahui jawabannya, jelaskan kapan informasi tersebut akan disampaikan dan tindak lanjut apa yang akan dilakukan. Transparansi membantu menekan munculnya gosip. Lalu yang kedua, dijelaskan kebijakan, keputusan, dan rencananya. Manajemen perlu menjelaskan alasan dibalik suatu keputusan, mengapa keputusan tersebut diambil, serta rencana ke depannya apa. Penjelasan yang terbuka membuat karyawan merasa dihargai dan mengurangi spekulasi yang tidak benar. Ketiga, tanggapi rumor secara tidak resmi, lalu verifikasi sendiri kebenarannya. Jika muncul rumor, jangan langsung mengabaikannya. Tanggapi secara bijak dan lakukan klarifikasi berdasarkan fakta yang ada. Pastikan informasi yang disampaikan kepada karyawan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, ajak karyawan untuk menyampaikan kekhawatiran dan ide mereka. Berikan ruang bagi karyawan untuk menyampaikan kekhawatiran, gagasan, saran, perasaan, dan pendapat terkait organisasi. Bentuk mereka menyampaikan pemikiran tersebut secara lebih objektif agar tidak terkembang menjadi gosip dan rumor yang merugikan. Selanjutnya ada modes of communication atau bentuk komunikasi. Yang pertama ada oral communication atau komunikasi lisan. Komunikasi yang disampaikan secara langsung melalui ucapan, baik tatap muka maupun melalui media seperti telepon atau video call. Yang ciri-cirinya bersifat dua arah dan interaktif. Yang berikut ciri-cirinya, umpan balik diterima secara cepat, mudah menyesuaikan pesan sesuai respon lawan bicara. Kelebihan efektif untuk diskusi, negosiasi, dan klarifikasi, namun kekurangannya memiliki bukti tertulis dan berpotensi terlihat salah ingat. Terus yang kedua ada written communication atau komunikasi tertulis, komunikasi yang disampaikan dalam bentuk tulisan seperti surat, email, laporan, memo, atau pesan resmi. Ciri-cirinya pesan terdokumentasi dengan baik, lebih formal dan terstruktur, dapat dibaca ulang kapan saja. Kelebihannya cocok untuk informasi resmi dan kompleks, kekurangannya umpan balik cenderung lebih lambat dan kurang personal. Yang ketiga ada non-verbal communication atau komunikasi non-verbal. Ini komunikasi yang disampaikan tanpa kata-kata, melalui ekspresi wajah, bahasa tubuh, gerakan tangan, kontak mata, postur tubuh, hingga intonasi suara. Ciri-cirinya sering menyertai komunikasi lisan, dapat memperkuat atau justru melemahkan pesan verbal, bersifat spontan dan sulit dikontrol sepenuhnya. Kelebihannya menyampaikan emosi dan sikap secara lebih jujur, namun kekurangannya rentan disalahartikan jika konteks budaya berbeda. Selanjutnya ada choice of communication channel, pemilihan saluran komunikasi. Yang pertama ada channel richness atau kekayaan saluran komunikasi. Channel richness merujuk pada kemampuan suatu saluran komunikasi dalam menyampaikan informasi secara lengkap dan jelas dalam satu proses komunikasi. Maknanya, semakin kaya saluran komunikasi, semakin banyak informasi yang bisa disampaikan. Saluran yang kaya memungkinkan adanya umpan balik cepat, ekspresi emosi, dan penyesuaian pesan secara langsung. Lalu yang kedua ada choosing communication methods atau memilih metode komunikasi. Pemilihan metode komunikasi harus disesuaikan dengan tujuan, isi pesan, dan audiens.
yang pertimbangan utamanya yaitu yang pertama ada tingkat kompleksitas pesan atau sederhana atau rumit, yaitu yang kedua ada kebutuhan akan umpan baliknya cepat, ketiga ada tingkat formalitas pesan, dan yang keempat jumlah dan karakteristik penerimaan pesan. Yang ketiga information security atau keamanan informasi. Keamanan informasi berkaitan dengan perlindungan pesan agar tidak disalahgunakan, bocor atau diakses pihak yang tidak berwenang. Selanjutnya ada persuasive communication atau komunikasi persuasif. Yang pertama ada proses pengolahan informasi. Kedua ada prediktor atau faktor penentu. Yang ketiga ada predictors. Yang pertama ada tingkat minat atau interest level. Yang kedua ada pengetahuan sebelumnya atau prior knowledge. Ketiga ada kepribadian atau personality. Keempat ada karakteristik pesan atau message karakteristik. Yang keempat ada memilih pesan atau choosing the message. Dan singkatnya, keberhasilan komunikasi persuasif bergantung pada pemahaman apakah audiens akan menganalisis pesan secara mendalam atau terkendali, atau hanya mengandalkan isyarat permukaan atau otomatis. Faktor-faktor seperti minat, pengetahuan, dan kualitas pesan akan memprediksi jalur mana yang akan mereka ambil. Lalu kesimpulan dari materi komunikasi kali ini yaitu semakin kecil ketidakpastian, semakin besar kepuasan. Distorsi, ambiguitas, dan ketidaksesuaian antara pesan verbal dan nonverbal semuanya meningkatkan ketidakpastian dan mengurangi kepuasan. Lalu perhatian yang cermat terhadap metode dan mode untuk setiap komunikasi lebih baik memastikan bahwa pesannya ditafsirkan dengan benar oleh penerima. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.